every knowledge that we gain, we need effort. Jadi ya memang kalau wawasan segala ilmu pengetahuan yang akan kita dapatkan itu memang benar-benar nantinya bisa membawa perubahan, itu akan selalu ada hambatan sih, dan itu memang kita yang harus apa ya, harus wake up gitu. Kita harus hajar supaya benar-benar dapat wawasan itu. Artinya ketika orang meninggal, balik lagi ketika manusia meninggal, energi-energi karma itu bertaburan kali ya. Dan tidak musnah. Jadi mungkin bisa menempel pada orang-orang lain yang ada di sekitarnya untuk kembali diolah. Misal kayak kemarahan gitu, bisa nempel juga sama kita-kita yang masih hidup dan masih berhilir mudik ini. Jadi meskipun badan kita itu udah meninggalkan bumi, tapi tetap ya karma itu masih jalan-jalan kemana-mana nempel. Betul, kayaknya kalau jasad udah habis pun dimakan bumi gitu kan, karmanya tuh tetap ada. Dan ajiwa, non-living substance. Terkadang ada beberapa hal-hal yang tidak terkoneksi dengan kita, tapi itu ternyata mempengaruhi kita. Salah satunya tadi sinkronisitas lalat hijau mati di Nyanya, atau rayap di Kak Yuli, rayap mati. Dan Kak Chandra barusan juga WhatsApp bahwa tadi dia sebelum Nyanya info siang itu menemukan ada lalat hijau mati di kamarnya. Itu jadi terkadang alam memberikan sinkronisasi terhadap diri kita, Seekers, yang kadang kita nggak ngeh, ini kenapa ya ada binatang. Kemarin juga Kak Feli diganggu oleh semut dan bugs atau serangga ketika kita bahas soal Mayan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke cause of the influx of karma, asawa. Terkadang kita lupa karena kita terlalu emosional terhadap situasi hidup. Yang penting kita keluarin emosi, bahkan kita nggak sadar, wah buskak gitu kan. Kita kadang emosi itu nggak sadar gitu kan, sehingga itu akan menyebabkan karma-karma baru gitu ya. Lepas dari keyakinan apapun, tapi di sini energi alam yang kita bahas. Dan bondage of karma itu adalah ikatan dari perbuatan-perbuatan kita di masa lalu yang terbawa sampai saat sekarang. Benda. Oleh karena itu sebaiknya ketika kita meninggal sebaiknya tidak membawa beban, benda, materi atau apapun. Kita cuma membawa ya soul kita. Tabungan kita berupa hal-hal yang kita lakukan semasa hidup. Dan selanjutnya virtue, punya. Virtue itu adalah pandangan-pandangan kita terhadap kita secara realitas 3 dimensi. Tapi juga pandangan-pandangan kita terhadap kita ketika komunikasi dengan higher self. Kapan terakhir kita bicara dengan higher self kita? Kita terlalu sering bicara sama kesadaran kita yang duniawi, yang 3 dimensi, yang kadangkala ego itu nyerang, jebret. Sehingga higher self lama-lama mundur. Lo kagak mau dengerin gue ya? Kayak gitu. Dan selanjutnya sin, dosa. Di setiap keyakinan dosa itu berbeda dengan peraturan dan segala macam yang berbeda satu sama lain. Tapi intinya adalah tidak mau semua orang saling menyakiti. Kunciannya di situ. Bahkan orang tidak punya agama pun dia akan menjadi baik apabila tidak menyakiti. Gitu ya, urusannya dia kalau dia meninggal kelak God-nya bagaimana itu urusannya yang tidak punya agama. Tapi kembali lagi, dosa itu adalah salah satu anchor dari sebuah karma yang akan terbawa. Itu sebenarnya salah satu bahasa yang paling mudah dipahami ya. Dan selanjutnya stoppage of the influx of karma, samwawa, istilahnya kayak gitu. Kita saat ini, seekers masing-masing, punya kemampuan kok menghentikan karma. Punya, meskipun seberat apapun. Asal, satu, kuncian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kuncian dari level yang ketujuh ini, samwawa bacanya, ini adalah forgiving. Memaafkan diri kita sendiri dulu terhadap kesalahan yang kita lakukan bahkan kita nggak sadar. Stoppage of the influx of karma, memaafkan diri kita sendiri. Memaafkan orang lain terhadap perlakuan-perlakuan mereka yang bahkan mereka tidak sadar memperlakukan itu terhadap kita, sehingga menyakiti diri kita. Okay. Sehingga orang tersebut bahkan tidak sadar dia menyakiti dirinya sendiri. Harus di situ memaafkan.
Dan selanjutnya, apabila kita tidak forgiving, tidak memaafkan perbuatan-perbuatan orang lain, bahkan perbuatan diri kita sendiri terhadap kita. Ada suara ya? It's not the time. Right? Oke. Dan selanjutnya, kalau kita tidak memaafkan, maka kita akan merasa kelelahan, Seekers. Di sini boleh di chat kira-kira siapa yang kadang-kala merasa drain dalam hidup. Nggak ada angin, nggak ada hujan, drain. Gue nggak ngapa-ngapain, tapi gue capek ya. Begitu. Satu, kalian adalah empath. Seekers, kalian adalah empath. Yang kalian rasakan terkadang bukan dari diri kalian, tapi orang-orang kalian, keluarga kalian. Yang bahkan mungkin keluarga kalian, orang-orang kesayangan kalian punya masalah masing-masing yang kalian bisa ngerasain. Bahkan bawah sadar mereka. Nah, disinilah kelelahan atau merasa capek yang luar biasa itu kalian bisa rasain. Nah, disinilah seorang Seekers untuk pemahaman karma bahwa niryara itu harus dipahami. Kalau enggak, kalian tidak akan punya frekuensi ataupun vibrasi yang understanding dulu, sadari kelelahan kalian itu dari mana roots-nya. Pahami, kita bisa kok belajar itu. Dan setelah kita pahami, maka kita nggak akan kelelahan. Kita akan bisa, oke, ini bukan kelelahan gue, di situ ya jebret. Oke. Dan kalian punya solid vibrasinya. Dan kalian tidak akan menjadi toksik terhadap yang di sekitar kalian. Karena gimana pun juga kita bisa menjadi toksik. Dan selanjutnya moksa. Kita nggak usah berpikiran terlalu tinggi deh mengenai moksa, terbebas dari semua karma. Karena semakin kita berekspektasi, ini kunciannya, semakin kita berekspektasi untuk menjadi moksa, maka kemerdekaan jiwa itu tidak akan pernah kita dapatkan. So, yang paling penting adalah poin-poin yang di atas sebelumnya. Kita menyadari semuanya, menyadari jiwa, menyadari hal di luar jiwa, oke ya, menyadari jiwa, menyadari hal di luar jiwa, kemudian juga menyadari hal-hal sebab akibat, kemudian juga memahami bahwa karma itu bisa terus terbawa kalau kita tidak selesaikan hari ini. Kehidupan saat ini. Kemudian juga gambaran-gambaran persepsi kita terhadap apapun punya. Kemudian juga dosa-dosa dalam setiap keyakinan itu berbeda. Kembali lagi pahami itu. Kemudian juga kita juga memiliki untuk bisa melepaskan karma-karma itu di kehidupan kita saat ini. Dan selanjutnya kita juga paham kelelahan kita, drain kita, rasa sakit apapun, penderitaan yang tiba-tiba menyerang kita. Kita harus cari tahu ini dari mana, dari mana, dari mana. Karena itu maksud dari alam adalah berusaha untuk kita bisa mengenali diri kita. Sensitifnya sampai sejauh apa. Kayak gitu, oke. Kalau kita sudah merasa kita punya melakukan kesalahan dan orang tersebut dengan egonya menahan diri untuk nggak mau kenal lagi sama kita segala macam bla 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 bla. Alam nggak perlu tahu itu. Kamu memaksakan diri untuk ketemu sama orang itu segala macam. Setidaknya alam sudah tahu vibrasi, frekuensi dirimu secara jiwa itu gimana. Dan itu akan banyak sinkronisasi dari sekitar apakah kamu memang sudah forgive yourself dan alam juga sudah paham terhadap hal tersebut, maka itu akan ada jawaban kok. Dan itu ada kelegaan. Oke, gue ngerti dia nggak bisa nerima gue, tapi gue pernah melakukan kesalahan. I want to say sorry, tapi dia nggak paham, ya sudah. Tapi kuncinya adalah dirimu akan menjadi lebih baik terhadap apapun yang ada di sekitarmu. Karena kadangkala rasa bersalah, regret, or self-punishing, itu justru menyebabkan terhambatnya perbuatan baik kita terhadap hal-hal di luar diri kita karena kesalahan-kesalahan yang kita pernah buat terhadap hal-hal lain sebelum kita. So di situ. Koneksinya cuma masalah bagaimana dirimu mengakui terhadap keyakinanmu ataupun terhadap alam. That's all. Just being honest to yourself. Itu yang paling penting. Being honest to yourself. Siapa tadi yang bertanya, Kak Rika? Kak Cynthia Panggesti. Memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Iya ya. Aku juga pernah gitunya. Kita semua pernah. No worries. Kita pernah semua berada di situ. Tapi yang paling penting adalah kita ngobrol sama diri kita sendiri dulu. Kamu sadar nggak kamu tersakiti? Oh, diri kita sendiri jawab iya. Tapi kamu understanding nggak kenapa orang lain melakukan itu sama kamu?
Maka sejatinya diri kamu, higher self dirimu, ketika kamu akan fokus. Tarik nafas, kenapa dia menyakitin gue? Misalnya, kenapa dia menyakiti saya? Kamu akan bisa merasakan frekuensi orang tersebut menyakitimu. Ternyata dia lebih insecure daripada kita. Iya, benarnya. Udah. Kita justru akan merasa pity, kita akan merasa kasihan terhadap orang tersebut. Disitulah kita memaafkan, oke, gue maafin diri gue karena gue sakit, karena perbuatan orang tersebut. Tapi gue mengerti kenapa orang tersebut melakukan hal yang menyakitkan ke gue. At least I understand. Kita nggak bisa ekspektasi orang akan paham terhadap dirimu, Seekers. Nggak akan pernah bisa. Kecuali orang tersebut memang sangat intuitif, empatik, ya benar-benar real. Sampai kapanpun itu akan sulit. Tapi at least komunikasi dengan dirimu, understanding perbuatan orang lain, maka dirimu akan lebih lega. Itu kunciannya. Jadi sebenarnya untuk 3 konten ini, itu Nyanya benar-benar intisari. Karena ini akan panjang banget ya. Tapi intisari ini akan lebih membantu Seekers untuk bisa, oh gue sekarang ngerti gitu kan. Oke, gue nggak mau nambah karma lagi dalam hidup ini. Kuncinya kalau di dalam jiwa ini tadi sudah dibacakan oleh Karika dan Kak Dayu juga mungkin nanti bisa memberikan opini juga ya sebagai perwakilan Timur Banmong. So, attitude, passion. Terkadang kita lupa loh. Kita secara duniawi lupa sama attitude kita. Kadang kalau kita terlalu tahu banyak hal, kita ngerasa sok pinter. Makanya kalau yang personal, yang lebih baik gak tahu apa-apa, tapi pengen terus belajar sih, Kers. Kalau kita tahu, kita jadi songong gitu. Ya kalau songongnya sama orang yang lebih songong, nggak apa-apa. Tapi kalau songong sama orang yang sedang mencari tahu, kan kita nambah karma. Makanya malam ini tuh Nyanyi pengen share dalam arti yang kadang-kadang kita perlu memperhatikan attitude kita, sikap kita, behavior kita, sifat kita, karakter kita. Kita lupa pakai kacamata di depan kita gitu. Kita kayak apa sih di orang lain? So tahu nggak sih? Kalau sampai iya, ya Nyanyi sih mohon maaf gitu ya, bukan maksud, tapi Nyanyi juga belajar. Seekers juga adalah gurunya, jujur. Seekers adalah gurunya, Timur Banmong adalah gurunya. Disitulah Nyanyi akan muncul unconditional love. Oke, gue masih menjadi manusia saat ini di kehidupan sekarang. Gue masih harus terus belajar. Poin pertama adalah soul attitude passion. Dimana kita bahkan bisa mengenal passion kita diri sendiri. Apa sih kesukaan kita dalam hidup? Itu penting. Passion itu penting. Karena apa? Itu adalah seperti flame, api yang bisa mengoneksikan terhadap energi alam. Kalau kita udah nggak punya passion, kita zombie. Maka apapun yang kita lakukan akan terhambat. Trust me. Miracles itu ada, keajaiban itu ada. Asal dirimu punya passion. Asal dirimu punya api dalam dirimu. Dan yang kedua, poin yang kedua. Soul attitude flow. Kita mesti perhatikan janji-janji yang kita pernah berikan kepada siapapun di kehidupan saat ini. Kalau kita tidak bisa penuhi, bukan berarti kita lupa. Karena kalau lupa itu adalah habit, kebiasaan yang kita biasakan. Dan itu kebiasaan jelek. Lupa itu adalah kalimat jelek. Kita lupa, berarti kita lupa terhadap diri kita sendiri. So, ketika kita punya janji, kalau kita memang terbiasa lupa, kita harus pasang alarm. Atau minta bantuan orang di sekitar. Ingetin gue ya, gue nih orangnya pelupa. Kayak gitu. Jangan bikin, apalagi PHP-in masalah percintaan. Oke, I love you. Don't go anywhere. Gitu, tapi sementara punya mainan di luar sana. So, itu PHP. Hati-hati ketika berjanji. Kalau emang tidak mampu dipenuhi, bukan berarti kita sok lupa, tapi karena kita nggak sanggup. Tapi kita ingat sama janji kita. Dan minta maaf kalau janji itu belum terpenuhi. Karena beberapa karma di evolusi yang perhatikan, itu orang ketemu lagi, capek nggak sih? Karena punya janji-janji. Kayak gitu. Lebih baik nggak usah berjanji. Tapi berusaha. Oke. Poin nomor 3, soul attitude carelessness. Soul attitude carelessness. Udah makin malam. Carelessness. Gue antara mau ngomong logat Itali sama Inggris sama Indonesia. Soal itu tuh carelessness, karakter jiwa yang memiliki bibit dan menjadi habit harian.